Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di forum kebanggaan, forum Sanger, sinergi antar bidang untuk kinerja. Teman-teman sekalian, yang terhormat Ibu Kepala Kanwil DJKN Aceh, para kepala bidang dan kepala bagian umum, teman-teman Kasih dan Kasubag, serta teman-teman pelaksana yang saya banggakan. Izinkan saya Anton Wibisono, Kepala Seksi Informasi, ingin menyampaikan sharing knowledge terkait dengan public speaking yang materinya saya dapat dari pelatihan jarak jauh public speaking seminggu yang lalu. Sebelumnya, kita akan bermain games dulu ya, biar semangat. Teman-teman, apakah sehat hari ini? Sehat, Mas Anton. Sehat, alhamdulillah. Baik, games ini saya namakan seberapa jauh Anda mengenal diri saya. Saya akan membuat pernyataan, 3 buah pernyataan tentang diri saya. Nanti teman-teman silahkan sebut atau tebak salah satu pernyataan yang bohong. Salah satu pernyataan yang bukan diri saya. Baik, siap ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Pernyataan pertama adalah saya berasal dari Semarang. Yang kedua, sebelum penempatan di Aceh, saya pernah bertugas di kantor lelang negara Jakarta 1. Pernyataan ketiga, tempat terjauh yang pernah saya kunjungi di Aceh ini adalah di Melaboh. Saya ulang ya, teman-teman. Saya ulang sekali lagi. Langsung ya. Gimana, Bapak Ibu, teman-teman, mendengar ya? Saya ulang sekali lagi. Benar. Ya, saya ulang sekali lagi, teman-teman. Pernyataan yang pertama, saya berasal dari Semarang. Kemudian pernyataan yang kedua, sebelum penempatan di Aceh, sebelum bertugas di sini, saya pernah bertugas di kantor lelang negara Jakarta 1. Yang kedua, tempat terjauh yang pernah saya kunjungi di Aceh ini adalah Melaboh. Silakan tebak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mana yang salah, mana yang bohong dari pernyataan tersebut. Boleh di chat, nanti saya bacakan. Nomor 2. 3. Sebelum dioki Mas Anton di Jakarta 1 ya. Aku patokannya itu, bukan karena runtutan sih. Saya bacakan ya, Pak Komaran jawab nomor 3 yang salah. Pak Rahmadin jawab nomor 2 yang salah. Bayu nomor 2 yang salah. Pak Joko nomor 3 yang salah. Aditya nomor 2 yang salah. Pak Bono nomor 2 yang bohong tentang saya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya bocorkan rahasianya. Pernyataan pertama, saya berasal dari Semarang adalah benar. Silakan dicek tempat tanggal lahir saya di Simpak ya. Tanya Kak Eva nih. Nomor 1 adalah benar, jujur ya, saya berasal dari Semarang. Kemudian nomor 2, sebelum penempatan di Aceh, saya pernah di Oki, tapi sebelumnya saya pernah di kantor lelang negara Jakarta 1. Seangkatan sama Mas Pardi. Kemudian nomor 3, tempat terjauh yang saya kunjungi di Aceh ini adalah Singkil, paling pojok. Paling jauh di Singkil, bukan di Melaboh. Jadi pernyataan nomor 3. Waktu itu. Oh iya, benar, sama Bang Panda. Jadi yang benar atau yang bohong adalah ketiga. Jadi teman-teman sekalian,
dari games ini kira-kira apa yang bisa kita ambil atau kita petik hikmahnya? Silakan open mic, teman-teman. Maksud dari game ini apa? Silakan. Bang Komara nih kayaknya udah siap nih. Apa ya? Mungkin rekan kita. Ayo. Mungkin. Benar ya Mas? Seberapa kita gede. Yang lain silakan. Pak Agus nih kayaknya udah siap nih. Pak Agus senyum-senyum aja. Halo Mas. Nggak tahu Pak Anton. Baik. Ada yang mau nih? Anda yang mau ini nggak jawab? Oke, saya simpulkan. Hah? Ada? Boleh. Ada pelajaran ya, Bapak. Ya, silakan. Bisa diketahui bagaimana sejauh mana kita mengenal orang. Kedua, bagaimana sejauh kita berinteraksi sama orang. Maksudnya seberapa intens. Biasanya orang kalau mengetahui seorang individu itu kalau dia sering berinteraksi ya Mas Anton ya. Gitu. Ya benar, silakan. Benar Mas Bram, pendapatnya bagus sekali. Ada yang berpendapat lain? Langsung saja ya, teman-teman sekalian. Jadi dari game tersebut, teman-teman kita dalam berorganisasi seyogyanya mengenal teman-teman kita di sekitar lingkungan kerja kita. Sebagai seorang leader ke depan atau hari sekarang ini, kita harus know your employee. Bagaimana cara kita mengenal teman-teman kita, pegawai atau karyawan kita, yaitu dengan salah satunya mengenal pribadi dari employee tersebut. Jadi, insya Allah kalau terbangun bonding antara kita, antara leaders dengan employee, insya Allah ke depan dalam hubungan kerja untuk mencapai target organisasi, insya Allah lebih mudah dan tercapai secara lancar dan baik. Baik, teman-teman sekalian, games tersebut insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Selanjutnya untuk memasuki materi, saya ingin sharing knowledge mengenai public speaking. Oke. Apa itu public speaking? Dari materi yang akan saya sampaikan, ada 5 pokok materi. Yang pertama, pengertian dan arti penting public speaking. Kemudian, ruang lingkup public speaking. Adalah komponen-komponen public speaking. Kemudian, bagaimana teknik mengelola kegugupan, serta struktur public. Nah, pengertian public speaking, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah seni dari proses penyampaian pidato di depan publik dan seni dari ilmu komunikasi lisan secara efektif dengan melibatkan para audiens, menurut Webster Third International Dictionary. Kemudian pengertian public speaking dari Y.S. Gunadi adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik yang disampaikan di hadapan banyak orang dengan tujuan memberikan informasi. Public speaking menurut David Zarefsky, public speaking is continuous communication process in which message and signal circulate
back and forth between speakers and listeners. Suatu proses komunikasi yang berkelanjutan, di mana pesan dan signal berulang-ulang secara terus-menerus antara pembicara dan pendengarnya. Kemudian pengertian dari Wikipedia, public speaking, also called oratory or oration, is the process or act of performing a speech to a live audience. Public speaking atau yang disebut sebagai orasi adalah sebuah proses dan tindakan melakukan pidato kepada audiens secara langsung. Nah, dari berbagai pengertian public speaking tersebut dapat disampaikan bahwa atau kesimpulannya adalah public speaking adalah sebuah proses tindakan komunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pesan untuk memberikan informasi, memengaruhi, menghibur, dan dilakukan di depan audiens dengan metode struktur tertentu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih kita harus berbicara di depan publik? Atau kita harus melakukan public speaking? Ada beberapa hal yang menyebabkan atau latar belakang kenapa kita harus public speaking, kita harus speak publicly. Yang pertama tentunya jika ada atasan mendorong tumbuh dan berkembang. Jika atasan kita atau pimpinan kita meminta kita untuk menjadi kita SDM yang tumbuh dan berkembang, biasanya kita diminta untuk public speaking atau berbicara di depan publik. Kemudian, jika kita menjadi tamu live, Instagram atau podcast, terjadi ketika kita ditunjuk atau kita sebagai narasumber yang ahli tentang bidang tertentu. Kemudian, apabila kita diminta mengajar, banyak teman-teman kita di DJKN diminta untuk mengajar di stand ya. Ada beberapa contoh juga teman-teman kita walaupun sedang bertugas di kantor. Mau nggak mau ya harus mau untuk mengajar. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus speak publicly? Ada teman menunjuk untuk kepentingannya. Jika saya berkepentingan untuk berbicara mengenai lelang, makanya saya akan menunjuk misalnya Mas Fardi atau Mas Rahmadi, saya tunjuk untuk berbicara di depan publik terkait dengan lelang. Kemudian jika diminta mewakili organisasi, tentunya ya tadi itu kita diminta mewakili organisasi karena kita ahli dalam bidang tertentu, misalnya di bidang BMN atau di bidang lelang dan lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan kemasyarakatan, teman-teman jika di dalam suatu rumah tangga bertindak sebagai pengurus RT atau RW, biasanya mau nggak mau harus mengungkapkan pendapatnya di depan forum. Kemudian ketika diminta menginspirasi pegawai lain, contoh di kantor kita adalah pegawai inspirasi tahun 2019, Bang Panda waktu itu diminta untuk berbicara di depan Ibu Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya menjelaskan konsep dalam proposal. Ketika teman-teman sekolah atau menempuh pendidikan, kemudian melakukan atau melaksanakan atau membuat tesis maupun skripsi, kita harus menjelaskan konsep di dalam proposal tersebut. Mau nggak mau kita harus berbicara di depan dosen penguji kita. Yang terakhir, kenapa kita harus speak publicly? Ya karena kita bisa diundang atau share pengalaman tentang mendidik anak di suatu komunitas. Nah, apa sih manfaat public speaking? Ada beberapa manfaat public speaking, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk dalam public speaking kita bisa menjangkau banyak orang dalam waktu cepat. Tentunya saat ini untuk pertemuan secara tatap langsung dibatasi sehingga kita berbicara dalam daring melalui Zoom ya. Kemudian public speaking bermanfaat untuk menunjang karir kita. Artinya jika kita
mencoba atau terus-menerus melakukan public speaking, insya Allah karir kita akan menunjang atau karir kita naik karena kita mempunyai keahlian untuk public speaking. Kemudian manfaat berikutnya adalah menyatukan banyak orang untuk bergerak bersama. Manfaat berikutnya dalam public speaking kita bisa mendukung pencapaian target. Contohnya ketika terjadi dialog kinerja organisasi, pimpinan kita otomatis atau secara rutin melakukan public speaking di depan kita dalam mencapai target itu. Kemudian manfaat berikutnya adalah membangun keyakinan diri. Jika public speaking kita latih terus-menerus, kemudian kita berbicara di depan orang, insya Allah membangun keyakinan diri kita. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup public speaking. Ruang lingkup public speaking meliputi kegiatan penyampaian pesan di depan umum dengan struktur yang jelas, dengan gaya bahasa formal, dengan persiapan yang matang. Tujuannya adalah untuk mendidik, menghibur, mempengaruhi, dan memberikan informasi. Berikutnya, teman-teman sekalian, komponen-komponen public speaking ada 5. Kita singkat menjadi SMART E. S yang pertama adalah speaker. Speaker adalah pembicara, orang yang berperan memberi pesan. Diperlukan kesiapan materi dan mental, serta mahir membawakan pesan dengan variatif dan interaktif. Seorang speaker harus memiliki 4C, 1D, yaitu credible, kompeten, kompatibel, caring, dan dynamic. Credible ketika diminta untuk membicarakan sebuah materi, para audiens harus percaya dengan orang itu. Dia menyampaikan materi, berarti dia kredibel dalam menyampaikan materi tersebut, karena dia dianggap kredibel dalam membawakan sebuah materi atau pesan. Kemudian seorang speaker harus kompeten. Kompeten dalam hal dia ahli dalam bidang tertentu untuk disampaikan kepada audiens. Seorang speaker harus kompatibel, dia mampu membawakan diri ketika membawakan sebuah materi di depan audiens. Seorang speaker harus caring, dia peduli kepada audiensnya dengan cara berinteraksi dengan audiens. Kemudian seorang speaker harus dynamic, dia harus luas, fleksibel untuk membawakan sebuah pesan. M yang berikutnya adalah message. Pesan yang disampaikan harus informatif. Pesan yang informatif adalah ketika audiens mengetahui pesan tersebut, tapi dia hanya mendengar atau do nothing. Itu artinya pesan itu informatif. Kemudian instruktif. Sebuah pesan bersifat instruktif, dan audiens mengetahui pesan tersebut, kemudian dia mematuhi instruksi tersebut. Sebuah pesan bisa bersifat persuasif. Persuasif artinya seorang audiens mengetahui dan mengikuti pesan yang disampaikan oleh speaker. SMA adalah audiens. Audiens adalah orang yang berperan menerima pesan. Perlu dipetakan informasi tentang latar belakangnya untuk modal membangun hubungan. Audiens yang bersifat visual adalah audiens yang melihat tingkah atau melihat secara pandangan pesan yang disampaikan oleh speaker. Seorang audiens senang ketika penyampaian pesan dengan cara melihat. Kemudian audiens yang bersifat auditory. Audiens yang bersifat auditory, dia hanya tertarik ketika menerima pesan dengan cara mendengarkan saja. Mungkin dia tidak terlalu fokus dengan apa yang dilihat, tapi dia tetap mendengar pesan tersebut. Kemudian seorang audiens yang bersifat kinestetik. Kinestetik artinya seorang audiens itu mendengarkan pesan atau menerima pesan itu dengan hati dan tubuh. Artinya dari hati dan tubuh dia menerima atau mendengarkan speaker secara keseluruhan. Kemudian ada T, SMART T. T adalah tool.
adalah piranti yang berperan membantu speaker agar efektif dalam memberi pesan. Speaker harus mengenal dan nyaman mengoperasikan tools. Tools atau perangkat bisa berupa laptop, laser pointer, kemudian flip chart, LCD, mikrofon, dan lain-lain. Yang terakhir adalah efek. Komponen yang efek ini berpengaruh terhadap penyampaian pesan, adanya feedback antara audiens dan speaker. Ada dua kemungkinan ketika ini terjadi, audiens bisa bertanya atau menanggapi pada saat public speaking, atau pada saat materi disampaikan, dan setelah public speaking menyampaikan materi. Efek ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri bagi speaker. Semua feedback dari audiens perlu direspon secara positif dan oleh pembicara. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tentunya dalam public speaking tidak lepas dari nervous atau gugup. Ada sebuah cerita, saya ingin menceritakan bahwa waktu itu saya pernah diundang oleh BPPK yang sedang mengadakan seminar. Dalam seminar tersebut, mereka mengundang narasumber, seorang host atau pembawa acara terkenal yang bernama Coki Sitohang, seorang artis terkenal dalam membawakan sebuah acara Take Me Out Indonesia yang waktu itu sangat gencar, sangat terkenal sekali. Nah, ketika menyampaikan dalam pembukaannya, Bang Coki bilang atau bertanya pada audiens, dia bertanya gini, pada waktu berdiri gitu, dia bertanya, kira-kira saya gugup tidak ini? Kemudian kita secara spontan menyatakan gugup. Kok tahu? Padahal artis sekelas Coki Sitohang seharusnya kan tidak terjadi gitu. Ternyata public speaking atau public speaker menyadari bahwa gugup itu ya wajar gitu. Nah, ketika disampaikan penjelasan, benar ketika itu memang dia sedang gugup. Dengan tandanya apa? Dia sedang memegang atau menggenggam sebuah sapu tangan. Dalam hal ini, sapu tangan tersebut digunakan untuk mereda kegugupannya. Itu adalah salah satu cara untuk mengelola kegugupan. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam teknik mengelola kegugupan, gugup muncul karena ada problem atau seseorang ingin dianggap sebagai perfection atau ingin sempurna dalam membawakan sebuah materi. Semua ingin tampil hebat, sukses tanpa celah. Pikiran tersebut sehingga mengganggu konsentrasinya, maka muncullah kegugupan itu. Realitanya semua mengalami gugup, tetapi porsinya bisa berbeda-beda. Nah, tips dan trik dalam mengelola kegugupan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa gugup itu normal. Semua orang yang berbicara di depan publik pasti mengalami hal itu. Gugup adalah normal. Kemudian, cara kedua adalah rilekskan tubuh dan pikiran. Kosongkan pikiran di luar materi yang akan disampaikan, kita harus fokus dan merilekskan tubuh dan pikiran. Dan yang ketiga, triknya adalah visualisasi kesuksesan. Kita bisa memvisualisasikan kesuksesan seseorang atau kesuksesan diri sendiri untuk mengatasi kegugupan. Kemudian kita harus memotivasi diri supaya tidak gugup. Bagaimana caranya? Kita harus motivasi diri bahwa kita bisa melakukan ini dengan lancar dan sukses. Kemudian trik yang kedua adalah geser fokus di pikiran. Artinya fokus kita harus diutamakan pada saat kita membawakan sebuah materi. Yang terakhir, triknya adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh misalnya menggerakkan tangan, menggerakkan tubuh, kemudian menghela nafas, kemudian keluarkan nafas lewat. Nah, materi berikutnya adalah struktur dasar public speaking.
Manfaat struktur public speaking bagi audiens adalah memudahkan audiens menangkap secara utuh pesan yang terstruktur tersebut. Manfaat bagi speaker memudahkan mengingat dan membuat lancar penyampaian pesan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, struktur dasar public speaking ada 3, yaitu opening, body content, dan closing. Struktur ini adalah yang baku di dalam public speaking. 10% porsi opening Anda harus memikat. 10% artinya 10% pertama dalam opening adalah waktu krusial yang sangat menentukan apakah Anda akan berhasil atau tidak dalam menyampaikan pesan. Kemudian 80% porsi body content dalam menyampaikan sebuah materi, body content yang sangat menentukan apakah Anda akan berhasil menanamkan pemahaman kepada audiens atau tidak. Kemudian 10% berikutnya, porsi closing, materi yang perlu diingat. Closing ini sangat menentukan apakah Anda dan materi yang disampaikan akan diingat oleh audiens atau tidak. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, saya menyampaikan review tentang pengantar public speaking. Yang pertama adalah pengertian dan arti. Ada 5 definisi yang telah saya sampaikan, bahwa proses tindakan komunikasi secara lisan menyampaikan ide, gagasan, dan pesan, memberikan informasi, memengaruhi, menghibur di depan audiens, metode, dan struktur tertentu. Kemudian ada ruang lingkup. Public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan di depan umum, struktur jelas, gaya bahasa formal, kesiapan, dan matang. Kemudian ada yang namanya komponen public speaking. Ada SMART A. S adalah speaker, M message, A adalah audience, T adalah tools, dan E adalah effect atau feedback dari public speaking tersebut. Kemudian triks mengatasi kegugupan. Kita harus sadar bahwa gugup itu normal. Semua orang mengalami gugup. Untuk itu kita perlu self-assessment. Kita evaluasi diri kita, apa yang kurang untuk dikembangkan berikutnya. Kemudian tadi ada tips dan triks bagaimana mengatasi kegugupan, salah satunya dengan menggerakkan tubuh. Kemudian struktur public speaking adalah opening, body content, dan closing. Ada 10% opening yang menentukan bahwa materi tersebut sangat memukau audiens. Kemudian 80% body content juga adalah materi yang perlu disampaikan, harus bisa menarik audiens tersebut. Kemudian porsi 10% closing harus memukau dan pesan yang disampaikan harus bisa mempengaruhi audiens. Demikian Bapak Ibu materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan, saya batasi 3 pertanyaan ya. Udah mati, Pak. Kenapa? Apa? Iya kan? Di tampilan layar nggak kelihatan lagi. Oke. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa melalui chat atau langsung speak secara publik aja. Silakan open mic aja, boleh. Jika pertanyaan pertama, silakan. Tidak ada? Hanya Mas Anton. Ya Pak, silakan Pak Joko. Mungkin terkait dengan kegugupan tadi Mas Anton, mungkin waktu dekat ada disampaikan gerakan-gerakan khusus misalnya untuk menghilangi, mungkin bisa disampaikan ke teman kalau ada. Terima kasih Mas Anton. Ya Pak Joko, terima kasih Pak Joko, pertanyaannya bagus sekali. Dari pelatihan jarak jauh kemarin juga sempat diperagakan atau disampaikan bagaimana triks. Dan banyak juga pertanyaan itu Pak di pelatihan tersebut. Salah satunya adalah dengan cara minum air putih.
pertama minum air sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Minum air sedikit supaya mencegah kegugupan atau mendinginkan kerongkongan supaya bisa dingin. Kemudian yaitu Pak, untuk meredakan kegugupan, bernafas panjang melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut. Berulang-ulang sampai kita merasa tenang. Beberapa triksnya itu Pak yang disampaikan. Pak Joko, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Anton. Mas Anton bertanya, Mas. Ya, silakan Mas Ali. Ya Mas Anton, tadi menarik sekali tadi presentasinya. Mas, kira-kira Mas, kan kadang-kadang kalau kita public speaking itu kan kita sudah siap nih Mas dengan materi yang akan kita bawakan. Terus sudah tadi kita bagi juga durasi waktunya dengan sesuai dengan yang Mas Anton tadi sampaikan. Tapi misalnya ketika kita sedang tampil gitu Mas, terus kita melihat nih audiens ternyata tidak fokus, ada yang main HP sendiri, ada yang berbicara ngobrol kanan kiri. Itu kira-kira gimana Mas ya tipsnya supaya kita bisa mengembalikan keadaan kembali Mas? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Ali. Pertanyaannya keren banget. Memang dalam public speaking kalau sudah praktek ya sudah itu yang kita hadapi. Nah, tadi pertanyaannya ketika ada audience, nggak semua mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang lagi fokus dengan hal lain atau mungkin berbicara sendiri antar temennya gitu. Mungkin dia termasuk audience yang auditory. Dia mendengarkan materi, tetapi dia tidak fokus untuk melihat, tapi tetap mendengarkan. Tetapi kalau Mas Ali ya, kira-kira memang butuh untuk diperhatikan sebagai speaker, ya kita punya cara. Salah satunya gini. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian. Materi yang akan disampaikan ini sangat penting sekali. Maka izin untuk memperhatikan sebentar gitu. Pokoknya kita harus ambil fokus, kita harus ambil perhatian audiens supaya memperhatikan kita. Nggak perlu takut ya, karena nggak cuma dia aja yang membutuhkan materi itu, tapi banyak orang. Kita harus berbicara mewakili semua audiens. Kalaupun ada yang nggak fokus, ya sudah kita lanjut aja gitu. Itu Mas Ali. Baik Mas, terima kasih Mas Anton. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Bram, izin bertanya. Bagaimana menyusun opening yang baik? Karena dari pengalaman di sesi ini, kegugupan. Banyak. Kemudian, bagaimana kita menjaga materi yang disampaikan tetap pada konteks atau tidak melebar. Oke, pertanyaannya bagus sekali Mas Bram ya. Kemarin disampaikan di pelatihan ada triks atau tips. Saya dapat materi dari Kak Yo. Kita menyusun beberapa materi, susunan. Jadi opening, yang pertama opening kita susun pembukaan dan identical credible atau pengenalan diri kita, kemudian kita sampaikan hal-hal tentang materi tersebut. Dalam bentuk Excel nanti saya kasih Mas Bram. Kemudian yang kedua, kita susun body content-nya. Materi yang disampaikan seperti apa, materinya harus bisa mengaruhi audiens. Kemudian yang ketiga adalah closing. Dalam closing kita bisa sampaikan pantun ataupun games, hal-hal yang sifatnya bisa mengajak audiens untuk melakukan tindakan yang kita sampaikan materi tersebut. Itu Mas Bram. Pertanyaannya dari Habib. Oh, Habib ini masih pegawai ya? Oke, pertanyaan berikutnya dari Habibullah Yusuf. Bagaimana cara mengatasi blank pada saat presentasi atau public speaking dilakukan? Wah, luar biasa pertanyaannya ya. Blank maksudnya mungkin ada beberapa atau hal yang menyebabkan blank. Misalnya ada tools ya, tools laptop atau InFocus yang tiba-tiba mati. Tentunya dalam public speaking, kita persiapannya harus benar-benar matang. Dalam 1 menit untuk menyampaikan public speaking, dibutuhkan 60 menit persiapannya. Baik dalam persiapan materi,
siapan tools perangkatnya, kemudian wawasan, kita perlu googling tentang materi tersebut supaya menambah wawasan kita dalam menyampaikan sebuah pesan atau materi dalam public speaking tersebut. Demikian, Bapak Ibu, pertanyaan sudah saya jawab semua. Ada sedikit pantun buat teman-teman kita semua. 1 gunting perlu diasah. Buah semangka enak rasanya. Public speaking tidaklah susah, asalkan kita mau mencoba. Terima kasih, saya Anton Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, seperti biasa kita mohon arahan Ibu Kakanwil untuk mencerahkan kita semua. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini bertemu lagi dengan teman-teman tim Sanger ya. Kita semuanya ini orang-orang yang saling mengerti satu sama lain. Mudah-mudahan dengan modal saling mengerti satu sama lain, ini membangun sinergi yang lebih lagi untuk Kanwil JKN Aceh beserta jajarannya. Tidak gampang ya, tidak gampang. Untuk konsisten itu tidak gampang. Nah, itu satu ya. Untuk konsisten tidak gampang, apalagi dengan kondisi yang katanya extraordinary ya, Bu Menteri bilang, tadi juga di Rakernas diulang-ulang. Kita sudah memulai latihan ini kemarin-kemarin, beberapa bulan yang lalu. Udah kita jalani hampir 5 bulan. Jadi mudah-mudahan 5 bulan sudah waktu yang cukup lah untuk melatih komitmen. Dan dari ini ke depan kita akan berkomitmen sungguh-sungguh, berkomitmen tinggi untuk menunjukkan produktivitas kerja. Kemarin kalau siapa yang sempat mengikuti materi-materi khususnya dari Pak Aba ya, Pak Aba Menpan ya, Bu Ati, ingat bahwa sekarang kompetisi kompetensi itu memang sudah nggak bisa dielakkan lagi. Ya, kalau ingat ya, kompetisi kompetensi itu sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Nah, saya ingin semua kita saling berkompetisi, tapi yang konstruktif, yang membangun satu sama lain, sehingga teman-teman nih yang bibit-bibit unggul yang ditempatkan di Aceh, itu nanti kalau orang cari gampang banget gitu. Terlihat banyak di Aceh kalau mencari bibit unggul gitu. Gitu ya. Jadi itu bisa kita lihatkan dengan apa? Tentunya dengan prestasi-prestasi kerja. Nah, saya terima kasih banyak hal di Aceh ya. Kemarin Rakernas doa, saya juga kaget. Terus Mas Arief tampil, alhamdulillah gitu ya. Kemarin Pak Joko juga harus tampil nanya, tahunya udah dijawab Bu Menteri langsung gitu ya. Pak Joko tahu aja apa yang mau disampaikan Bu Menteri gitu ya. Belum disampaikan Bu Menteri udah nanya, tahunya udah dijawab gitu. Jadi teman-teman intinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh, Mas Hendra kemarin bilang kalau bekerja dengan hati, apa sih bekerja dengan hati itu? Kalau ingat itu nilai-nilai perilaku yang mana ya? Spontan siapa yang mau jawab? Bekerja dengan hati? Profesional. Siapa yang mau jawab? Profesional. Perilaku Nomor 4, Bu. Nomor 4. Ya, 100 buat Panda. Teman-teman, tadi waktu penutupan Rakernas bahwa penguatan budaya organisasi itu menjadi catatan. Dan saya berharap ini udah kita gaungkan sejak awal tahun lah ya, budaya organisasi nilai Kemenkyu dengan 10 perilakunya itu udah nggak bisa kita kita jawab nggak tahu gitu, malu. Ya Mas Panda ya nilainya nilai profesionalisme ya. Oke. Kemarin terus terang ketika Pak Meirijal, siapa yang ikuti kemarin materinya Pak Meirijal, ketika dia mengulang plan do check action, saya yang udah hampir 8 bulan di Aceh, biasanya kan tiap pagi, saya ngulang-ulang lagi, plan do check action nomor 4.
Nomor 3-nya apa ya? Benar nggak ya? Terus saya ulang lagi memori saya dengan 10 perilaku utama. Lupa-lupa ternyata saya. Kalau kemarin tuh udah refleks karena setiap pagi gitu ya, setiap pagi kita memulainya dengan itu. Nah, mungkin nanti Pak Joko cari ininya. Saya mau ide teman-teman bagaimana kita mau supaya ya 10 perilaku utama budaya organisasi minimal itu udah apa ya? Udah cincai lah buat orang-orang di lantai 2 gitu, terutama khususnya gitu ya. Karena sekarang saya yakin kalau ditanya pasti banyak yang belum tahu. Benar apa benar? Salah apa salah? Benar ya? Benar ya? Belum semuanya tahu kan? Spontan kalau nyebutin, tanyain perilaku, nilai perilakunya itu. Nah, nggak apa-apa. Kita berproses, kita sama-sama. Nah, nanti dipikirkan kalau nggak di bidang masing-masing deh. Mungkin say hello pagi-pagi. Kamu apa gitu? Tapi larinya ke menghafal nilai-nilai gitu. Ya. Ini kok kayaknya apa kalau orang nggak ada kreativitas itu ya, kayaknya nggak ini nggak kesempurnaan itu ya, kesempurnaan ya, melakukan perbaikan terus-menerus, mengembangkan inovasi dan kreativitas. Yang gampang apa ya? Oh ini kalau kerjaannya malas gitu ya, malas lesu, jangan gitu ya. Kita orang Kementerian Keuangan sekarang nih ada yang berangkat pagi, ada yang di rumah aja. Nah, ini juga tantangan bagaimana menjaga produktivitas. Kalau nilai-nilai sudah, budaya sudah, saya yakin. Dan terlebih lagi, yang sangat-sangat saya yakini adalah kita semua di sini adalah orang-orang yang punya keyakinan, ya, agamanya yang bagus-bagus semua. Ya, yang muslimnya, yang firlinya, yang pandanya, gitu ya. Itulah orang-orang punya keyakinan bahwa mereka bekerja tidak hanya untuk sehari-hari di dunia saja. Ya, semuanya ada catatannya. Jadi sebenarnya dengan modal itu saja, itu kita udah nggak susah. Nilai-nilai apa segala macam itu udah ada diajarkan di masing-masing. Ya, kita di agama kita yang muslim, Firly juga, Panda juga, mungkin kalau dalam ini mingguannya juga udah disampaikan bagaimana etos kerja seorang beragama yang baik. Mungkin itu saja teman-teman. Mungkin ini ya, saya nggak bosan-bosan nih nagih K1 ya. Nagih K1 Pak Asep, ternyata sudah oke ya Pak Asep, Mas HPU udah umumkan kemarin. Terima kasih Mas Bram sudah upload mulai kemarin sore 56. Saya yakin teman-teman punya semangat, tetapi godaan selalu ada. Mari kita saling menjaga semangat itu. Kalau sekarang orang mungkin santai aja lah ini, enggak. Jadi teman-teman satu lagi, buat sukses itu memang diperlukan adalah dia bisa dalam artian akademiknya. Ya, dalam artian akademik dia berarti teknisnya dia bisa. Tapi dia juga harus bisa membaca situasi, harus bisa memanfaatkan segala apa yang positif di dekatnya. Jadi nggak cukup dengan dia pinter aja secara akademik. Pinter secara akademik, tapi nggak bisa baca situasi, tidak bisa memanfaatkan momen, dia akan tertinggal, percaya. Ya, membaca situasi, kita semua kalau secara akademik udah jempol ya, orang keuangan. Tapi yang membedakannya apa? Tidak bisa memanfaatkan momen, tidak bisa membaca situasi. Ini nggak bisa memanfaatkannya. Momen, kesempatan emas kata orang tidak akan datang 2 kali. Setiap kesempatan di depan mata gunakanlah secara maksimal dan sebaik-baiknya. Saya sudahi. Satu lagi, mohon doanya ya. Insya Allah saya ujian tanggal 22 minggu depan. Mudah-mudahan saya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan Ibu Kakanwil. Semoga arahan Ibu dan materi yang saya sampaikan tadi insya Allah bermanfaat dan arahan Ibu akan kami tanamkan di dalam hati, kemudian insya Allah akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri.
pertemuan forum Sanggar kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Mas Anton. Oh, Foto ya. bersama Mas Anton. Ya. Oke, kita foto bersama. Ini foto bersamanya, kita kan ada yang di kantor, kita harus pakai masker nggak? Yang backgroundnya kantor, tuh kan Pak Asep, Mas Adit. Siapa lagi? Yang backgroundnya kantor, Mas Firly. Apa lagi ya? Yang kelihatan di sini ya, yang backgroundnya kantor. Iya, Bu, di kantor, Bu. Nah,